sudah dengan Coach Dika kita. Di sini saya ingin bertanya, Coach, apa saja visi misi Coach sebagai pelatih renang di klub ini dalam meningkatkan prestasi atlet? Ya, kalau visi dan misi, visi sendiri itu saya ingin menjadi pelatih yang profesional. Dimanapun berada, kapanpun saya ingin tetap menjadi pelatih profesional yang bisa menjadi pelatih contoh juga bagi rekan-rekan yang sesama pelatih ataupun yang mempunyai niatan untuk menjadi pelatih gitu. Jadi saya akan tetap menjadi pelatih yang profesional itu baik dari segi kompetensi saya sebagai pelatih atau sikap atau perilaku saya gitu. Jadi saya mau pelatih itu saya menjadi role model bagi pelatih lain atau maupun bagi atlet saya sendiri gitu. Misi saya ya melaksanakan program latihan semaksimal mungkin yang sudah dicatat ya, atau program yang sudah dibuat, entah itu tahunan, bulanan ataupun misalnya mingguan yang dijabarkan lagi pada program harian gitu. Jadi saya ingin melakukan program yang sesuai dengan kemampuan atlet, terus LTAD, long term athlete development-nya dilihat juga gitu. Jadi saya pengen melatih itu sesuai dengan istilahnya kurikulum renang gitu. Mungkin Yang selanjutnya, bagaimana cara Coach untuk melakukan progres dalam atlet prestasi? Untuk meningkatkan progres atlet prestasi itu harus punya effort lebih ya. Karena bagaimanapun renang kan olahraga terukur. Untuk merubah per 100 dari detik itu aja lumayan sulit. Karena banyaklah pengalaman, entah itu sebelumnya kan saya di Jawa Barat ya. Itu pengalaman untuk merubah 1 detik aja itu pernah memakan 2 tahun atau 1 tahun. Itu bagi atlet senior ya yang sudah kau satu ataupun kau senior lah gitu. Kalau bagi kau yang pemula atau yang lanjutan itu ya progresnya terlihat gitu. Tapi kalau udah mulai peaknya, puncaknya itu udah mulai dia dapat gitu, kadang-kadang ya ada stucknya juga gitu. Jadi untuk mendapatkan progres tetap kita beracuan pada program makro ya. Jadi makro tuh kayak 1 tahun penuh dan sebagainya. Terus meso misalnya per 3 bulan atau 6 bulan gitu. Nanti mikro misalnya per minggu dan sebagainya. Nah itu nanti di situ kan ada periodisasi di mana nanti ada pemetaan, misalnya di bulan sekian fokus misalnya di endurance, misalnya di persiapan umum berapa bulan gitu atau berapa minggu. Nanti setelah persiapan umum sebagainya itu ada misalnya masuk ke endurance 3-nya atau anaerob threshold-nya dan sebagainya. Itu pun kompleks gitu, ada latihan gymnya dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan progres saya mau nggak mau itu harus garis besarnya intinya plan itu rencana. Kalau pelatih nggak ada rencana itu hampir ya nggak bakal ada perubahan lah. Walaupun ada perubahan itu pun tidak maksimal. Jadi kuncinya tuh plan, rencana pelatih itu sendiri. Kalau rencananya bagus, evaluasi lagi kekurangannya di mana atlet. Nanti kan saya biasanya ada data individu, misalnya bintang, oh ternyata gaya ini udah bagus, kupu punggung dada bebasnya bagus misalnya, tapi misalnya gaya punggungnya dia kakinya lemah. Nah itu kan ada evaluasi, misalnya. Terus misalnya fatur misalnya, oh dia kupu bagus, punggung bagus misalnya, bebasnya bagus, dadanya kurang misalnya, dia kurang dapat gliding. Nah di situ kan nanti ada catatan khusus gitu. Jadi per individu atlet punya kompetensi yang dijelasin, dideskripsikan gitu. Entah itu biasanya saya per meso sih, maksudnya program sedang gitu, bisa per bulan atau 3 bulan atau berapa, nanti ada evaluasi nanti. Nah di situlah muncul
penekanan atau treatment bagi atlet. Oh ini kurang ini treatmentnya, ini kurang ini gitu. Jadi tetap untuk dapatkan progres itu tetap plan. Perencanaan kita harus sesuai dengan apa yang atlet butuhkan gitu. Jangan sampai program terlalu ringan nggak bisa maksimal, atau program terlalu berat, overtraining dan sebagainya, itu akan membuat atlet ya bisa jenuh, bisa stres, bisa cedera dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan atlet dan effort atlet gitu. Jadi beban latihan itu harus menantang, tapi nggak boleh berlebih gitu. Dalam artian overtraining ya. Kalau overweighting boleh, tapi jangan overtraining gitu. Ya nanti akibatnya gimana anak ya dia lesu gitu, kurang termotivasi, kurang semangat dalam latihan gitu, karena overtraining itu. Bagaimanapun kita ada fasenya recovery, fasenya kita advance gitu, ada fasenya kita quality itu kayak benar-benar di target lah, programnya sekian, waktunya sekian. Mungkin itu supaya dapat progres perencanaan. Baik coach, selanjutnya coba coach jelaskan sejarah klub yang dilatih pada saat ini. Jadi klub yang dilatih itu berawal dari saya pindah ke Padang. Sebelumnya saya ada klub di Jawa Barat, ya, join di klub Jawa Barat namanya Wijaya Swim Club. Kemudian saya alhamdulillah diterima PNS di sini di Padang 2019. Nah, setelah 2019, setelah selesai kegiatan untuk PNS 2020, saya udah mulai menyusun kayak bikin ADART. Pokoknya saya tetap buat klub itu harus profesional. Dalam artian profesional ya, klub itu harus standar, harus legal, sesuai dengan aturan oleh PB, pengurus besar akuatik di Jakarta. Jadi kan saya nggak mau asal bikin nama ini tanpa ada legalitas gitu. Jadi kalau saya lihat kan di Sumatera Barat adalah beberapa klub ya, yang terutama di daerah-daerah, karena bukan saya menyalahkan, tapi minim informasi misalnya. Minim informasi dari pihak mana atau mana, ataupun dia nggak mau cari tahu gitu. Jadi awalnya di situ saya udah mulai ngerintis buat logo, ADART, program, lalu pengurusan, surat izin kegiatan melakukan aktivitas renang di salah satu kolam itu wajib. Lalu setelah itu diajukan ke Pengcap. Pengcap nanti sudah melegalkan, nanti di-up ke Pengprov. Nah, Pengprov pun saya bantu juga untuk meng-up ke PB, ke pengurus besar Akuatik. Nah, setelah di-approve oleh PB, nanti kita mendapatkan namanya username dan password Akuatik. Akuatik itu dashboard atau website seluruh atlet yang resmi itu terdaftar di situ. Jadi kalau ada kejuaraan nasional, ada wakilin misalnya klub atau daerah ataupun negara, itu sumber datanya di situ. Istilahnya data pokoknya di situ semua. Jadi nggak asal daftar, tapi melainkan klub yang saya punya itu benar-benar sudah legal sampai nasional, sampai pengurus besar Akuatik. Jadi kalau misalnya ada info terkait kayak undangan pelatihan, kejuaraan dan sebagainya, klub kami selalu dapat info gitu. Kemudian setelah ngerintis klub ini, kita tetap lanjut ya mencari bibit-bibit atlet dari pemula dulu, lalu merekrut beberapa pelatih. Karena bagaimanapun kalau ingin profesional kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh misalnya saya emang fokus di pelatih prestasi, ya sudah fokus sama program untuk atlet prestasi gitu. Jangan sampai kita, walaupun kita ngerti nih, misalnya kita ngerti nih program pemula, lanjutan, misalnya prestasi,
kita ambil semua itu takutnya nggak profesional, dalam artian kita terpecah dalam artian perhatiannya, terpecah programnya dan sebagainya. Karena di program renang benar-benar dituntut oleh waktu, kayak harus stopwatch kan gitu, stopwatch dan sebagainya itu penting, sama face clock misalnya. Jadi saya sampai saat ini pun berusaha untuk menjadikan klub yang saya dirikan ini menjadi klub profesional, klub yang bisa dicontoh oleh klub lain gitu. Ya semaksimal mungkin kami tidak mencontohkan sesuatu hal yang buruk lah gitu. Saya mau seperti contoh misalnya ada perpindahan atlet dari klub lain mau ke klub saya, itu wajib mengisi form mutasi, form 1, form 2 itu karena kenapa? Karena itu aturan sudah dari PB. Form mutasi itu misalnya mau pindah harus ada persetujuan pelatih lama, ada persetujuan dari klub, terus ada persetujuan dari tanda tangan orang tua, ada persetujuan dari Pengcap, ada persetujuan dari Pengprov. Nah itu baru setelah form mutasi diisi diajukan ke Pengprov, nanti Pengprov ajukan ke PB. Jadi udah ada beberapa atlet yang pindah juga ke klub saya, tapi alhamdulillah karena saya maunya klub profesional, saya nggak mau asal ayo latihan aja sini aja. Saya nggak mau karena nanti akan merusak komunikasi dengan klub lain dan sebagainya. Jadi tetap saya menjalankan klub ini sesuai dengan apa yang peraturan di PB Aquatic itu sendiri. Oke, baik Coach, izin ya Coach pernyataannya. Apa saja sih Coach strategi yang Coach berikan kepada atlet sehingga mencapai prestasi? Strategi, oke. Strategi yang saya terapin ke atlet terutama misalnya nih ada kayak season atau musim baru, itu kan buat program lagi kayak misalnya Max Pro nih 1 tahun. Nanti kita membuat skala prioritas misalnya yang prestasi ditujuannya misalnya untuk kejurnas FAI, Festival Aquatic Indonesia, misalnya di bulan Juli atau Mei. Nah nanti ada lagi kejuaraan misalnya di Jogja misalnya, dia kejuaraannya nasional juga terbuka. Nanti misalnya di Desembernya ada IOAC itu Indonesian Open Championship. Nah itu biasanya atlet misalnya yang A, B, C, D, E dia masuk sini. Atlet yang selanjutnya yang lanjutannya masuknya skala prioritasnya misalnya kejuaraan terbuka misalnya di Sumatera dan sebagainya. Lalu yang ini misalnya kejuaraan misalnya di Sumatera Barat saja. Itu pertama memetakan itu. Terus yang kedua kita melakukan asesmen awal. Asesmen awal itu dengan data diri yang atlet itu sendiri, kayak nama misalnya kita sama aja kayak peserta didik dan sebagainya, atlet sama, kita asesmen dulu dia di gaya utamanya apa. Terutama kalau untuk senior KU2 itu atau KU3 akhir tuh udah mulai harus atlet itu udah menjurus ke dia mempunyai gaya utama, gaya yang kira-kira yang paling dia kuasain. Situ pelatih sudah melihat nih misalnya berapa persen dia di semua gaya, berapa persen nanti untuk di gaya utamanya gitu. Jadi asesmen awal dulu penting. Setelah asesmen awal selesai barulah bikin program ya yang disesuaikan. Contoh misalnya KU sekian dia misalnya untuk KU 5, 4, 5 dan 6 misalnya banyakin di endurance misalnya, terus per minggunya, per weeknya misalnya berapa, misalnya 10 kali latihan. Nah nanti per minggu misalnya satu hari misalnya 3.000 sampel aja ya, ini misalnya 3.000. Nah dikali misalnya 8 lah, 8 kali 4 kan 24.000 per week, per minggu. Nah itu nanti itu ada kriterianya, emang ada kriterianya dari ada yang dari Amerika, ada yang dari Australia dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi acuan saja, nggak jadi mutlak gitu. Jadi misalnya KU udah naik KU2, KU1, KU ini misalnya, nah itu baru main style
Ada yang fokus sama sprinter, beda lagi programnya. Ada yang fokus sama distance, jarak jauh, ada di 800, 400, 1.500 kayak bebas. Programnya beda lagi. Nah, dia lebih misalnya sehari minimal misalnya dia harus 13.000 meter atau 15.000 meter gitu. Itu makanya itu nanti dipetain tuh, makanya itu pelatih harus tahu nih, harus asesmen dulu atlet yang ini mau dibawa kemana. Jangan sampai kita memberi program tapi bingung nanti bakal kemana, programnya tujuannya untuk apa gitu. Jadi misalnya jadi apa namanya, buat program harus tahu juga, jangan sampai kita datang ke kolam melaksanakan program tapi kita nggak ngerti tujuannya program ini apa sih gitu. Sama aja kayak kita mau masak, belanja ke pasar ya belanja, pas sudah nyampe dapur bingung mau masak apa. Nah, jangan sampai kayak udah dibeli malah nggak dipakai, kan mubazir. Jangan sampai udah masak tapi nggak sesuai, jadi benar-benar diperhitungkan gitu. Kelompok usia berapa, terus target per minggunya berapa meter gitu, berapa meter, apa 24.000 kah atau 30.000. Nah, itu dilihat targetnya, terus masuknya ke kategori mana. Apakah dia pakai anaerob misalnya sprinter kah, atau aerob atau endurance distance kah gitu, atau middle kah gitu. Nah, itu harus diperhatikan benar-benar gitu. Jadi jangan sampai kita membuang waktu atlet gitu, udah capek-capek latihan tapi dia masih bingung kan mau ke arah gitu. Selanjutnya, apa saja sih tantangan coach selama menjadi seorang pelatih? Tantangan tuh sebenarnya untuk mendapatkan golden edge ya, dalam artian atau peak performance dari seorang atlet itu ada 3 unsur, ya sama aja kayak segitiga nih. Yang unsur pertama ada pelatih beserta programnya. Yang kedua parents atau orang tua beserta support sistemnya, dukungannya. Yang ketiga atlet itu sendiri. Dari 3 ini nggak ada, kalau emang nggak ada effortnya, dalam artian dari ketiga ini nggak ada maksimalnya, bisa udah 100% nggak bakal jadi. Biasanya pelatihnya tidak menguasai program latihan, orang tuanya cukup tahu, oh saya bayar bulanan, saya tinggal nyampe kolam ditinggal, nggak pernah ikut koordinasi atau evaluasi anak. Nah, nggak pernah tanya anak tadi gimana sebelum latihan, makan belum gitu. Jadi itu penting. Gizinya kan dari mana, kalau latihan berat nggak ada gizi ya sama aja lah, kita bukannya nambah sehat, sakit. Nah, nanti yang ketiga dari atlet itu sendiri, pelatih oke, bagus, program bagus, latihan setiap hari. Nah terus orang tua bagus, kacamata apa yang mau dikasih, susu whey protein misalnya dikasih, terus ada vitamin dikasih, karena renang dikasih, pokoknya full support lah. Tapi atletnya walaupun latihan setiap hari misalnya, tapi program nggak pernah masuk, harusnya misalnya 5.000 cuma 3.000 karena misalnya sering izin lah ke toilet lah, warming up-nya kepotong karena datangnya telat gitu. Ada yang waktu jalannya nggak masuk, contoh misalnya kamu 20 kali 100. Coach, jadi gimana tuh Coach solusinya untuk menghadapi atlet yang kayak telat masuk dan masuk gitu? Untuk solusinya kita tetap yaitu koordinasi sih. 3 unsur ini penting banget. Kalau ada satu unsur yang nggak maksimal, susah dapat peak performanya, susah gitu. Apalagi misalnya dari motivasi intrinsik ya, misalnya apalagi yang dari atletnya itu sendiri yang susah, itu ya gimana lagi gitu. Mau sebagus apapun program, mau sehebat apapun pelatih, mau apapun fasilitas dikasih oleh orang tua, ya nggak bisa, karena dia jalaninya nggak maksimal gitu. Jadi solusinya tetap koordinasi, tetap diskusi ya dari
orang tua sama atlet, diskusi, entah itu nanti ada diskusi secara keseluruhan orang tua dan atlet misalnya, atau melalui diskusi pribadi. Nah, misalnya ngobrol bertiga, nah, gitu. Setelah itu baru gimana maunya seperti apa sih gitu, solusinya nanti maunya seperti apa gitu. Misalnya entah atletnya semangat, pelatihnya semangat, orang tuanya misalnya susah nganternya, ya kan tetap cari solusi gimana baiknya. Nah, tapi kalau misalnya dari atletnya sendiri susah, ya kita melaksanakan evaluasi kayak ada time trial, misalnya kalian setelah beberapa bulan time trial misalnya. Kalau misalnya ada hasilnya yang anjlok dan sebagainya, itu harus misalnya kesepakatan bersama seperti apa. Apakah dia turun lagi levelnya, ya malu, udah prestasi malu turun lagi ke lanjutan. Kemudian tetap tegas, misalnya setiap kejuaraan tuh nggak mesti atlet semua ikut, itu tergantung hak pelatih. Kalau emang dirasa atlet mendapatkan punishment hukuman seperti yang mendidik ya, udah kamu karena berhubung kamu jarang masuk, programnya nggak masuk, waktu